Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya. Hari ini hadis keberapa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, udah muncul. Oke. Hadis ke-6 ya. Hadis ke-6. Oke. Sudah? Oke deh. Jazakillah khair, Ida. Oke. Ini berarti dari downloadan ya? Oke. Apa? Sama asiannya. Oke. Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Jadi karena untuk membersihkan waktu saya yang bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nasi faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malakin hima wa ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahu jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu illa ala wa hiya al-qalb. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar, yaitu syubhat, sungguh dia telah memelihara di agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh pada syubhat, akan terjatuh pada yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh ada kecil banget. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Oke. Terima kasih telah memperbesar. Agak ke bawah dikit boleh? Langsung aja aku ini. Ketahui di dalam tubuh ada segumpal daging. Ketika ya kan, ia solihat solahal jasadukul. Ketika dia benar dagingnya, maksudnya sepotong daging itu bersih, seluruh tubuh itu akan ikut bersih. Tapi kalau wa idza fasadat, rusak ya kan, potongan daging tersebut, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Apa itu? Yaitu adalah hati. Wala wahya qalbun. Rahul Bukhari wa Muslim. Oke. Ida boleh tolong ke bawah ke artiannya. Oke, sampai situ aja. Nah, di sini alhamdulillah nggak ketinggalan, iya kan, alhamdulillah ya. Di sini kita lihat ya, kalimat pertama yang di-mention di hadis ini adalah innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya ya, perkara halal dan haram itu sudah jelas. Dari mana? Tentu saja dari Al-Quran dan dari Sunnah, dari ijma sahabat, dari qiyas. Ada 4 sumber dalam 4 hukum ya, sumber hukum dalam Islam, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Nah, perkara halal dan haram ini perkara yang sudah jelas di dalam Islam, sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah ataupun di dalam 4 yang tadi. Ya.
Di sini berbeda pendapat ulama, para imam mazhab mendefinisikan halal dan haram. Tapi sebenarnya intinya sama. Bahwa suatu yang halal itu, kata imam mazhab Hanafi, bukan mazhab Hanafi, maksudnya imam Hanafi, yaitu adalah madalla ala daliluhu al halal. Apa yang ditunjuki kepadanya dalil halal. Jadi ketika perbuatan itu ada dalil membolehkan atau menghalalkan, maka itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau haram, madalla tahrimuhu ala muharram, ala tahrim gitu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau yang haram berarti apa? Yang ada dalil keharaman di dalamnya. Di dalamnya ada larangan, ada perintah untuk menjauhi. Nah, itu adalah sesuatu yang haram. Oke, itu poin halal dan haram. Jadi kalau udah jelas dalilnya ada, ya udah ditinggalin ya. Halal-halal itu boleh dilakukan, yang haram itu ya boleh, nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara kedua ini, halal dan haram ini, ada umurun mustabihat. Ada perkara yang tidak jelas, ya, atau samar-samar, atau abu-abu lah. Kalau dibilang kita zaman sekarang ini, kelompok yang abu-abu. Yang nggak memihak, nggak juga, kalau misalnya di kelompok ya, yang nggak memihak dan juga nggak mau menjatuhkan. Nah, kelompok yang abu-abu. Gak boleh hidup itu dalam keadaan yang abu-abu. Ya kan? Kalau mau, ya dia menolak atau dia menerima. Kayak gitu. Karena hidup ini harus jelas gitu. Gak boleh kita di pihak yang abu-abu gitu. Atau cari aman, jalan tengah. Gak boleh kayak gitu. Kita tuh hidup punya pilihan gitu kan. Ya. Nah, itu perkara hidup. Apalagi perkara agama seperti halal dan haram. Di antara hal dan haram ini ada perkara yang samar, yang kita tuh belum tahu hukumnya seperti apa. Nah, itu sudah pasti ada umur mustabihat, ada hal-hal yang syubhat. Ya, pasti teman-teman sering dengar kan, syubhat itu apa ya? Syubhat itu adalah ya tadi sesuatu yang madala alaihi mala ya dulu alaihi dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan atau belum ada ketentuannya. Ya, belum jelas ini halal apa haram. Itu adalah umur syubhat. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minas. Banyak orang nggak tahu hukumnya seperti apa gitu. Faman yattaqa syubhat faqad istabara alidihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, maka dia telah menjaga dirinya, menjaga dinihi, agamanya dan 'irdihi, kehormatannya. Nah, jadi barang siapa ya? Gini, ketika kita melihat suatu perkara dalam Islam, lalu tidak ada dalil menunjukkan hal dan haramnya, maka baiknya apa? Tinggalkan. Karena barang siapa yang meninggalkan, itu berarti dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Karena apa? Karena dalilnya belum jelas hal apa haram, berarti tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu perkara yang harus dijauhi, yaitu syubhat. Gitu ya. Gitu, jadi ketika perkara itu memang saat kita cari tidak ada dalilnya, ya udah berarti kita tidak boleh mengerjakan. Kita diperintahkan untuk meninggalkan. Karena kalau kita meninggalkan, kita menjaga diri kita menjaga agama kita menjaga kehormatan kita. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi yang melakukan syubhat, padahal kan belum ada dalilnya nih. Tapi ya tadi, yang tidak ada dalilnya, berarti itu syubhat. Nyambung juga sama hadis kita yang kemarin, tentang bid'ah. Yang nggak ada dalilnya. Kita melakukan itu berarti apa? Itu hal yang syubhat. Nah, syubhat ini karena tidak ada kejelasan di dalamnya, bisa masuk ke dalam haram ketika kita mengerjakan yang padahal hukum awalnya kan nggak jelas. Tapi karena kita malah memilih untuk melakukannya, waqa'a fil haram kata hadis ini. Maka dia akan jatuh kepada keharaman. Waliya'udzubillah, ya kan? Seperti apa? Karra'i yar'ah haulal hima yushiku ayyar ta'afihi. Nah, seperti pengembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Nah, di sini, ya kan? Mana yang tadi ya? Sebentar saya lihat buku. Nah, jadi dulu hadis ini dipakai saat zaman dahulu ya. Di sini penjelasannya di buku yang saya punya, anal araba kanat anal araba kanat tahmi mara alimawashiha ya yukhriju bitawa'id bil uqubah liman qarabaha. Jadi dulu pengembala yang di dalam sebuah negara ya, waktu di zaman Islam itu kan,
sebuah pengembala, seorang pengembala itu ada larangan, ada wilayah khusus untuk mengembala. Ya. Jadi dikasih tanah tuh dulu, tuh tanah yang khusus ya. Karena kan di dalam Islam juga ada zakat mawashi, ada zakat ternak. Dan zakat ternak itu dibagi dua, ada yang dia kasih makan beli sendiri, dipupukin, pupuknya beli sendiri, bukan pupuknya, makanannya beli sendiri, ada yang dia dibiarkan di tanah lapang. Nah, zaman dulu, zaman kekhilafan Islam, zaman negeri Islam, zaman dahulu ya kan, itu semua pengembala punya lahan bebasnya sendiri. Tapi ada batasannya. Dan setiap pengembala itu punya batasan. Nggak boleh mengambil jatah orang lain, dan nggak boleh juga mengambil tanah yang sebenarnya bukan milik dia. Begitu ya. Jadi lahan yang dipakai untuk berternak tadi, untuk makannya si pengembala, makan ternaknya ini, itu adalah sebagai hima, penjaganya dia. Maksudnya apa? Ketika melewati batas itu berarti dia sudah melanggar batasannya. Gitu. Karena dia dikasih lahan buat dia, ya satu lahan ini nggak boleh ngambil orang lain, nggak boleh ngambil yang punya negara atau bukan punya dia. Nah, dan juga ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Nah, dulu raja atau muluk atau seorang khalifah atau seorang pemimpin di negara Islam ya kan, di zaman dulu di negara itu tuh punya hima, punya larangan, punya batasan. Ya. Batasannya apa? Yang nggak boleh yang namanya mengambil rakyat, mengambil jatah rakyat, mengambil uang rakyat. Nah, itu coba bayangin. Sekarang kalau kita lihat, ada nggak yang di dalam boundariesnya, dalam batasannya pemerintahan? Nggak ada. Semuanya dicakup, semuanya dicaplok sama pemerintah itu. Padahal setiap orang itu punya hima, punya punya pelindung atau punya larangannya lah ya. Hima itu sebenarnya hima ya, sebenarnya pelindung. Maksudnya pelindung itu di sini adalah ada batasannya gitu. Ada hal yang tidak boleh dia lewati. Nah, nanti kalau tiba-tiba mati masuk lagi aja ya, sini udah mau habis. Nah, jadi setelah itu kita membahas masih di dalam tentang larangan ya kan. Intinya di sini tuh mau bilang bahwa penggembala punya batasannya, nggak boleh ngambil lahan orang. Raja atau pemerintahan atau seorang penguasa juga punya batasan, nggak boleh dia melebihi batasan dia. Dia punya kewenangan untuk rakyat, untuk negara, ya batasannya itu, bukan mengambil haknya rakyat, mengambil haknya orang lain, mengambil juga jatah yang bukan punya dia gitu. Dia udah melewati batas. Misalnya sebuah pemerintahan itu punya hukum, ya dalam Islam itu kan punya hukum hudud, ada kisos, ada rajam, ada yadi, ada potong tangan ya kan. Itu semua kan hukum-hukum yang Allah terapkan. Nah, dia melaksanakan itu karena memang hukum Allah. Tuh. Batasannya itu ya udah antara hukum Allah yang akan diterapkan. Gak boleh tiba-tiba kalau dia benci nih sama orang ini, ya kan, misalnya kan hukum mencuri potong tangan. Karena dia benci, abis itu tangannya dipotongnya, kan harusnya kan setengah tangan kanan gitu kan. Nanti nambah ke tangan atasnya gitu. Tapi ini karena benci dia langsung satu tangan full. Gak boleh kayak gitu. Jadi intinya ada larangan, ada batasan. Sekalipun dia punya kekuasaan untuk melaksanakan hukum atau syariat tersebut begitu. Nah, ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Nah, maka dari itu dibahas setelahnya. Kita udah bilang bahwa pengembala punya batasan yang tidak boleh dilewati siapapun, dan nggak boleh dilewati juga pemerintahan punya batasan yang tidak boleh dia lewati, dan orang lain juga tidak boleh melewati batasan yang dia buat. Begitu juga dengan siapa? Dengan Allah yang menciptakan kita semua. Tentu saja Allah punya larangan, ada batas larangan Allah yang tidak boleh kita lampaui. Ya, yaitu hal yang diharamkan. Nah, syubhat itu mendekati kepada haram. Ya. Ada kaidah usul fikih ya, sebuah kaidah di dalam Islam, namanya adalah disebut oleh apa ya? Kaidah itu, jadi kalau kita belajar fikih atau usul fikih ya, kalau udah maksudnya masuk ke dalam universitas Islam atau apa, itu dia dasar dari fikih. Jadi dasar dari hukum itu adalah usul fikih. Dia benar-benar kaidah dasar awalnya begitu. Ada kaidah yang bilang apa? Al-wasilatu ilal haram fahuwal haram. Sebuah wasilah ya, atau sebuah apa itu wasilah ya? Iya, wasilah ya. Perantara menuju keharaman,
fahuwa haram, maka itu adalah haram. Nah, perantaranya banyak. Salah satunya hal yang syubhat ini, yang tidak ada dalilnya gitu. Jadi ketika tidak ada dalilnya, kalau kita mengerjakan itu, kita bisa masuk ke dalam keharaman. Dan Allah mempunyai batas larangan, yaitu adalah tidak boleh mengerjakan haram, apa yang dia haramkan gitu. Nah, berarti karena semua orang tuh di dunia ini tuh punya batas larangan yang tidak boleh dia lewati, Allah juga punya batasan yang tidak boleh hambanya kerjakan gitu. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu kembali lagi ketika memang sudah jelas dalilnya haram, dan juga ketika tidak jelas dalilnya haram apa halal tapi kita mengerjakannya. Nah, lanjut. Setelah itu Allah bahas apa? Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Ya. Bahasa Arabnya ana ala wa innal fil jasad mudghah. Mudghah itu apa? Qat'ul lahm. Segumpal daging, ya. Idza salahal jasad kullu. Ketika daging ini bersih, saluhat, bersih, terperbaiki, sempurna, baik, ya kan? Jasad kullu, semua seluruh tubuhnya itu akan baik juga. Begitu besar efek segumpal daging ini. Hanya segumpal daging, tapi ketika dia bersih, seluruh tubuh ikut bersih, seluruh tubuh ikut sehat. Ya. Tapi selanjutnya di kalimat selanjutnya, iwa ida fasadat jasadakullu. Ketika hati tadi, salah belum disebutnya. Ketika segumpal daging tadi fasadat, rusak, kotor, hancur, fasadat jasadakullu, maka seluruh tubuh dia akan ikut hancur, seluruh tubuh dia akan ikut rusak, seluruh tubuhnya akan ikut sakit, intinya akan ikut buruk seperti buruknya daging tersebut. Apa daging itu? Ala wahya al-qalbi. Itu adalah hati. Hati itu kan gumpalan darah ya. Tubuh itu kan terdiri dari air, juga mineral, yang maksudnya ada udara, ada mineral, ada juga darah. Semuanya malah rata-rata lebih banyak darah. Ini gumpalan darah, ini gumpalan darah seperti itu. Karena seperti hati juga seperti itu. Nah, berarti gimana? Ada hadis juga yang bilang, bukan hadis sih, perkataan seorang ulama zaman dulu ya, maksudnya di masa yang sudah lama gitu kan. Bilangnya apa? Hasad itu apa sih? Hasad itu penyakit hati kan, hasad, dengki, ya. Itu adalah sesuatu yang bisa yukal nafsu, bisa memakan tubuh manusia. Maksudnya apa? Penyakit hati, ya. Karena tadi dibilang hati itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Ketika dia sakit, maka rusak semuanya. Makanya orang-orang yang punya penyakit hati itu hidupnya nggak tenang. Karena seluruh tubuh dia sakit. Ketika hatinya kotor, hidupnya nggak tenang. Seluruh tubuhnya ikut kotor. Tapi kalau hatinya bersih, damai, qanaah, menerima dengan lapang apa yang Allah beri kepada dia, tidak ada membenci, tidak ada iri dengki, itu insya Allah sudah dipastikan sama Allah seluruh tubuhnya juga bersih, seluruh tubuhnya sehat, ya. Jadi kita nggak usah heran terkadang ketika nggak tahu. Kita nggak usah heran ya ketika ada orang ya yang hidupnya itu kok penuh kedengkian terus. Memang kalau sudah satu hatinya kotor, seluruh tubuhnya itu ikut dengki, dan itu susah banget buat hilang. Makanya hidupnya kayaknya nggak bahagia. Dan kerja itu ngurusin orang, dengki sama orang. Nah, ya wajar karena hati dia yang segumpal daging tadi itu sudah kotor. Tapi kita lihat ada orang yang hidupnya tentram, tenang, damai, ya kan? Diapain juga dia tetap bertahan. Karena apa? Hatinya tuh udah menerima apa yang Allah beri. Hatinya udah bersih. Kalau hatinya bersih, seluruh tubuhnya bersih, maka Allah akan mudahkan apapun jalannya gitu. Jadi pertanyaan juga buat diri kita. Apa sebuah reminder juga untuk diri kita. Kenapa ya? Kok sedih terus? Kenapa ya? Kok murung terus? Kenapa ya belum bisa bahagia? Kenapa? Tanyakan kepada hati kamu, hati kita semua. Apakah hati kita sudah bersih, sudah menerima dengan lapang Allah apa yang Allah berikan, sudah memaafkan seluruh kesalahan orang ya. Terkadang memaafkan itu
Sebenarnya bukan karena kita baik hati loh, tapi karena kita pengen hidup tenang. Karena apa? Karena dengan memaafkan, hasad, dengki, iri, sakit hati semuanya tuh bisa disembuhkan dan itu akan membuat tubuh kita seluruhnya juga sehat. Itu. Ya, intinya Allah tuh mau bilang di sini bahwa pengaruh hati itu luar biasa. Ketika dia kotor hatinya, seluruh tubuhnya ikut kotor. Ketika hatinya bersih, seluruh tubuhnya ikut bersih. Apa nyambungnya sama syubhat? Sama yang di atas, ya, maksudnya di kalimat-kalimat atas. Ya itu perkara hati juga. Ketika orang yang hatinya bersih, dia tahu bahwa Allah sudah menyuruh dia memberikan hukum. Ketika itu halal, boleh dikerjakan. Ketika itu haram, tidak boleh dikerjakan. Tapi ketika juga tidak jelas halal dan haram dan halalnya, maka dia akan meninggalkan hal tersebut. Misalnya ya, yang paling sering kita lakukan itu, siapa yang di sini tahu minuman bintang? Tahu semua lah ya. Bintang yang wow. Pada lupa nge-mute ya. Tahu, teman-teman tahu kan minuman bintang yang bilangnya itu 0% alkoholnya? Tahu nggak? Khomer-khomeran. Ya. Jadi sebentar ya. Ya. Boleh di-mute dulu yang belum nge-mute. Saya nanti nggak bisa konsentrasi. Oke, ya teman-teman maaf ya. Sedang apa namanya? Ya, banyak kendala sedikit. Karena tadi aku jelasin udah selesai, jadi Ida nggak ngeluarin PDF-nya lagi ya, karena apa namanya udah ini ya, udah selesai juga aku ngejelasin. Tadi sampai mana lagi ya? Aku lupa. Jadi oh ya sampai apa namanya di mana apa namanya relasi dari hati dengan syubhat dan juga jasad tadi. Syubhat dan juga hati tadi ya. Jadi ketika orang yang hatinya bersih, ya, itu dia tahu bahwa Allah sudah pasti memerintahkan di dalam perintah Allah itu ada yang halal dan yang haram. Halal dia kerjakan, haram dia tinggalkan. Karena hatinya bersih, dia akan menerima semuanya dan juga dia tahu akan pilih yang mana. Oh iya tadi sampai yang bintang itu ya, bintang, minuman bintang. Nah minuman bintang itu kan banyak yang bilang itu bukan khamar kok, bukan bir karena dia 0% alkohol. Tapi ada lagi yang bilang 0% juga tetap aja ada alkoholnya kali. Kalau diminum banyak-banyak juga bisa bikin mabuk. Kalau saya tidak tahu dalilnya gitu. Karena ada yang bilang khamar itu alkoholnya 0%, ada yang bisa dibilangnya ada berapa persen gitu. Tapi saya memilih yang tidak akan minum akan minum minuman seperti itu. Gitu. Ya, karena ya belum jelas gitu kan, apakah itu boleh, apakah tidak boleh gitu. Begitu juga dengan waktu zaman kapan nih? Kayak zaman aku SMP atau SD itu ada yang bilang Cadbury itu coklat babi dari lemak babi. Teman-teman pernah dapat berita kayak gitu nggak? Kita hidup sezaman nggak ya? Pernah dapat nggak berita kalau coklat Cadbury itu mengandung babi? Pernah, iya satu orang bilang. Pernah ya, teman-teman pernah tahu kan kayak begitu. Nah, waktu itu sebenarnya kan keluarga saya keluarga yang juga bisa dibilang ya strict lah dan juga
pada agama itu keras lah ya. Dan apalagi ayah saya kan datuk saya atau kakek saya tuh punya pesantren di Bengkulu. Nah, jadi wajar ayah saya kalau soal agama tuh luar biasa keras gitu loh. Beda dengan bunda saya yang notabene anak orang intelek gitu yang kerasnya soal belajar. Nah, jadi apa namanya? Waktu itu langsung saya suka Cadbury, adik saya suka Cadbury. Pas ada berita itu, nggak boleh sama sekali makan Cadbury. Dan itu menyiksa saya. Jadi kadang saya waktu itu ya bandel emang juga SMP ya. SD apa SMP ya lupa. Beli coklat juga ke Indomaret gitu kan. Saya simpan di rumah gitu ya. Makan gitu kan. Tapi suatu hari tuh ketemu apa namanya ketahuan ya kan. Lalu saat ketahuan bilang, kok kakak beli kata ayah saya. Oh pengen ya. Loh udah tahu itu hal apa namanya haram. Emang ada yang bilang itu haram kata aku. Terus saya bilang kayak gitu. Iya betul. Apa namanya? Apa namanya? Maaf ya. Iya betul gitu kan. Kok tadi? Iya betul sih. Iya. Apa namanya? Dia kalau yang kodenya berapa gitu saya lupa. Itu tuh mengandung minyak babi di dalamnya gitu. Itu udah ada penelitiannya. Nah, kalaupun belum kata ayah saya. Jelas ya coklat-coklat seperti itu tuh yang emang banyak apa ya lebih kental atau apa ya lebih apa ya lebih kerasa itu biasanya tuh memang dari minyak babi itu emang membuat coklat itu lebih lezat gitu kalau kata saya. Nah itu kan kita nggak tahu nih yang mana gitu coklatnya yang emang mengandung berapa berapanya. Ya udah nggak usah dimakan. Gitu kata ayahnya. Itu berarti kan syubhat. Kita meninggalkan yang syubhat. Nah di situ pertama kali saya tahu syubhat. Lalu saya bilang oke gitu. Ya udah tapi ya masih sering beli gitu sampai akhirnya pas udah SMA ya masuk pondok gitu kan diberitahukan juga hadis ini lalu saya sadar di situ oh iya ayah saya benar ketika memang tidak jelas belum ada kejelasannya kita mengambil yang menjaga diri kita dan agama kita ya udah jangan dimakan sampai akhirnya datang berita bahwa saya nanya kepada keluarga bunda saya kan rata-rata semuanya kesehatan dokter dan semua bagian gizi terus bilang oh memang ada kategori yang kodenya E5 berapa yang mengandung minyak babi cuma tidak masuk sampai Indonesia sejak itu kan lega gitu udah jelas kemarin-kemarin kan saya juga bingung mau tanya siapa keluarga saya juga waktu itu belum bisa menjawab tapi akhirnya sudah banyak penelitian akhirnya tidak semua kategori mengandung nah gitu sampai kita menemukan oh nggak apa-apa berarti ya silahkan berarti ada usaha dulu cari gagangnya tapi ketika kita mencari pembuktiannya maksudnya ketika kita mencari dan tidak ketemu ya sudah jangan dilakukan teman-teman ya iya pernah dengar baru lihat oke sejauh ini teman-teman ada yang mau nanya boleh diketik kalau nggak mau ngomong. Ada yang bertanya? Kak Eno? Bisa Kak Eno nanya nih. Kak Dea? Atau Ida mau nanya? Hana? Iya? Kak Nur? Biska? Sok, mangga yang mau nanya silahkan. Kalau teman-teman nggak mau apa namanya nggak mau ngomong atau mau nanya silahkan diketik ya. Nah, ada kakian nanya nih, boleh bahas misalnya makan di restoran makanan yang di restoran yang tidak mesti halalnya terus gitu kayak ini gini oh begitu jadi kita ini hidup di dunia ini ya gitu kan kita ini milik siapa milik Allah jelas kita perlu patuh dan tunduk kepada Allah
Jadi ketika kita dipaksa dalam segi apa namanya, dalam paksaan itu tuh kita lihat dulu, apakah paksaan ini masih mampu kita tolak atau tidak. Seperti saya waktu itu ingat sekali, waktu itu saya jalan-jalan ya kan, ih kenapa mati sih? Waktu itu saya pernah pergi ya sama keluarga waktu itu ke Hong Kong ya, dan di sana tahu kan negara yang mayoritasnya ya non muslim gitu ya. Lalu sama travelnya, waktu itu travelnya memang rata-rata, bareng dengan koleganya ayah saya juga, yaitu yang orang Tionghoa ya. Nah, jadi karena beliau yang pegang travelnya juga, mau nggak mau kan beliau yang aturan dan acaranya ya. Dan di Hong Kong itu susah banget mencari, makanan halal. Waktu itu kita ya masuk ke dalam restoran yang di mana kita lihat kok ada jual, apa namanya, sebelah bebek, habis itu ayam, sebelahnya babi dipanggang. Terus kita bingung kan, ya Allah ini makannya begini gitu. Terus akhirnya disajikan, cuman kan kita kan waktu itu pakai kerudung semua ya, saya, ibu saya gitu, dan banyak orang-orang yang pakai kerudung juga di dalam travel tersebut. Terus saat disajikan makanan, salahnya kita, kekurangan agama kita waktu itu mungkin ya, kita nggak apa namanya, kita nggak tahu hukumnya seperti apa. Kita duduk, kita makan, dan anehnya juga si restorannya ini tidak bilang apa-apa gitu. Disediakan aja nih, ya udah saya makan. Bunda saya makan sih waktu itu, ada yang bulat-bulat gitulah. Tapi saya makan ayamnya. Karena saya takut yang lain-lain gitu kan. Dan saya juga nggak suka aneh-aneh. Pas dimakan, di tengah-tengah makan, mungkin si waiternya apa waiter sih? Waitress apalah lupa. Dia pelayannya lah ya. Pelayannya itu eh apa namanya, lagi ngasih gitu kan, tiba-tiba di tengah-tengah yang kayak manajer atasnya ya, kalau lagi pakai restoran itu kan ada yang pakai warna putih, ada yang pakai baju jas. Nah, yang baju jasnya yang atasan di waitress-nya itu bilang, "Eh, kenapa makannya ini itu pork," kata dia, "ini babi." Astagfirullahaladzim. Langsung semua keluarga yang muslim, ya keluarga saya yang muslim gitu kan, langsung pada ke kamar mandi terus muntah-muntah. Langsung kayak, "Astagfirullahaladzim, kok bisa kita makan kayak gini?" Gitu ya. Kok nggak ngasih tahu gitu. Saya juga ayah saya bilang kepada koleganya, "Kok Anda nggak ngasih tahu? Kita kan muslim, kita nggak boleh makan seperti ini." Waduh saya nggak tahu, ya iyalah mereka ya nggak semua orang respect gitu kan, nggak semua orang paham menghargai bahwa itu makanan yang tidak boleh kita makan gitu. Akhirnya ya udah pulang dari sana kan kita nggak tahu tuh, posisi kita nggak tahu. Ya sudah, kita tidak berdosa, tapi ternyata pas saya sudah besar, saya sudah banyak membaca buku-buku ya kan, sudah menambah pengetahuan agama, bahwa ternyata minyaknya saja itu kan satu satu apa ya, satu wajan, satu minyak, satu daerah pemasakan antara babi, bebek, dan ayam. Otomatis pasti ayam dan bebeknya juga kena minyaknya babi, kena sesuatu yang dari zat-zatnya babi. Ya sama aja kita nggak boleh makan di sana harusnya. Jadi ya udah, kalau mau pure, pure yang nggak ada babi sama sekali. Sekalipun tempat itu, ini ayam sama bebek doang kok babinya beda. Ya sama aja, itu restoran yang sama-sama menjual babi, kita nggak bisa tahu dong kapan dia menempatkan babinya duluan kah yang digoreng ataupun yang dipanggang baru ayam dan bebek, kan kita nggak tahu. Nah itu syubhat, lebih baik ditinggalkan. Gitu. Nah, kalau ketika tadi kata kakek bilang, contohnya lagi ada makan di luar bareng bos atau klien. Kita ya kan sebagai seorang muslim, kita harus menomorsatukan agama kita. Kita bisa bilang sama bos kita, "Pak, tolong makannya di tempat yang memang sudah jelas siapa halalnya." Begitu juga dengan klien, "Pak, saya minta," kita yang tentukan gitu kan. Kita juga kalau bos yang menakdir misalnya, kita yang bilang, "Bos, saya maunya di tempatnya yang seperti ini ya. Kalau enggak, saya bisa pesan minuman aja deh." Ya, kalau enggak, saya nggak ikut makan. Karena saya tidak tahu ini makanannya hal atau haram. Saya menjauhi syubhat. Bisa bilang kayak gitu. Kita tetap harus menomorsatukan agama kita. Tidak perlu takut sama manusia. Toh kalau kita ngomongnya dengan perlahan, dengan sopan santun, insya Allah mereka mengerti. Ya. Nah, tadi yang saya bilang, ketika makan restoran itu tuh ternyata menjual babi, menjual daging anjing, atau menjual daging-daging kita tahu tidak boleh gitu.
kita memilih tidak makan di sana karena kita nggak pernah tahu bagian mana yang ternyata dimasukkan ke dalam makanan kita. Wallahu alam ya kan. Itu adalah sebuah syubhat yang harus kita tinggalkan. Kita bisa mengaturnya dengan baik. Kita bilang sama bos kita maunya ini. Kita bilang sama klien kita maunya di sini. Saya seorang muslim. Insya Allah mereka itu kalau kita beritahu yang jelas dengan sopan santun, mereka insya Allah mereka akan respect, akan mengerti. Gitu. Tapi kalaupun tidak, ya jangan sampai menggadaikan agama demi nah ya maaf ya tadi wifi-nya mati tiba-tiba ya Allah. Ya gitu. Hmm, kakinya gimana? Masih ada kakinya di sini? Paham? Mengerti apa ingin ada ditanyakan lagi? Masih, silahkan. Maksudnya masih bertanya apa tidak? Aduh, chatnya hilang Kak Eno. Makasih sama-sama Kak Kia. Kak Eno chatnya hilang. Mohon maaf. Bisa nggak ngomong aja? Atau di copy? Oh nih, aku mau nanya, jadi aku ambil pendapat ya, yang voucher GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang dapat potongan kalau syaratnya harus isi GoPay, official PayPal, itu vouchernya jadi riba. Nah, kalau misalnya teman kita beliin kita makanan, tapi dia pakai voucher itu gimana ya? Kayak nggak enak, mau nolak tapi juga. Oh, kakak ambil pendapat yang voucher ShopeeFood itu dapat potongan kalau syaratnya harus isi GoPay atau ShopeePay dulu, vouchernya jadi riba. Kakak ambil pendapat yang riba ya. Sebenarnya ya ShopeePay, OVO, GrabFood, GoFood ya. Itu akad ya. Waktu itu saya juga pernah beristilah ya, pernah berdiskusi dengan teman saya yang juga mengambil pendapat bahwa ambil potongan di ShopeePay, di di ShopeePay ya, intinya ketika saya mau beli sesuatu barang karena saya dapat gratis ongkir, saya jadinya potongan. Nah, itu mereka nganggapnya saya riba. Itu nggak boleh. Lalu saya bilang, kenapa? Loh, itu kan seperti hadiah yang dikasih oleh pihak ShopeePay gitu kan. Saya punya ShopeePay nih, saya ambil gratis ongkirnya, saya juga dapat voucher karena saya setelah beli ini saya dapat voucher di ShopeePay, jadi saya bisa dapat potongan harga di di toko tersebut. Kenapa saya riba gitu? Sedangkan akad di dalam ShopeePay itu berarti toko dan si Shopee-nya itu kan yang sedang berakad, saya sebagai penjualnya saya sebagai pembelinya yang menaruh uang di Shopee, di ShopeePay-nya, itu akadnya hanya akad pinjaman. Jadi saya sampai nanya ke teman saya yang lulusan maksudnya yang sudah LC, yang sudah selesai S1 jurusan syariah di Al Azhar ya. Saya nanya, "Emang iya ya kita jadinya riba dengan ShopeePay itu kalau kita ambil potongannya, lalu jadinya kita bayarnya murah?" "Oh enggak," katanya. Kenapa? Karena orang banyak yang salah paham. Mereka membilang akad-akadnya akad dorib, akad menyewa di dalam ShopeePay. Padahal akad kita dalam ShopeePay atau dalam uang elektrik itu akadnya adalah akad pinjaman, ya. Jadi kalau Anda bilangnya itu akad akad menyewa,
ya tentu saja itu riba. Tapi kalau akadnya pinjaman, jatuhnya kita kok ya udah apa naruh uang di dalam situ, itu uang kita. Kalau ada kelebihan, kekurangan, atau tiba-tiba dapat voucher atau segala macam, itu seperti reward atau seperti hadiah dari si Shopee-nya yang kita pakai, nggak ada masalah dong. Karena kan kita juga memakai memakai aplikasi yang dibuat gitu. Jadi kalau saya ngambilnya itu pendapat yang gimana ya? Sebenarnya kalau saya bilang pendapat, saya bilang sama teman saya yang LC itu, berarti kita boleh mengambil pendapat sesuai kita ya. Ya ke teman saya. Berarti kalau teman saya ngambil pendapatnya yang riba, biarin aja ya gitu. Terus kata dia, lah sebenarnya kan kita bisa menjelaskan di dalam fikih itu, fikih muamalah, akadnya yang dipakai bukan akad dorib, bukan akad sewa. Jadi, kok salah, saya bukan bilang minjem, jaminan ya. Nah, ya, tapi bukan bukan akad jaminan gitu ya. Tapi akad yang kita meminjam dan juga kita menaruh uang di sana gitu. Jadi harusnya tidak ada riba di dalamnya gitu. Ya. Tapi saya lagi-lagi mengambil bagaimana orang lain itu memperlihatkan mengambil pendapatnya. Itu kan lagi-lagi perkara yang ketika dia mengambil suatu pendapat ya dia percaya itu, silahkan. Saya respect itu. Selagi memang mereka mengambil hukum yang seperti itu, ya tidak apa gitu. Tapi memang harus ada kejelasannya loh kenapa bisa bilang itu riba. Kalau saya bilang itu tidak riba karena akad awalnya sudah berbeda hukumnya. Tapi teman saya yang bilang itu riba ya karena saya lupa intinya perputaran seperti apa yang dia bilang. Tapi akhirnya sejak itu ketika kita berdua lagi, dia nginep di rumah saya ya. Saya menghargai pendapat dia yang tidak mau menggunakan voucher ongkir ataupun voucher apapun. Akhirnya saya beli. Karena saya mengambil pendapat yang tidak apa-apa, saya beli dengan garis ongkir saya. Tapi ketika saya membelikan dia, saya belikan yang tidak pakai garis ongkir full, tidak ada voucher, nggak pakai voucher juga. Saya menghargai pendapat dia karena dia ketika mengambil itu ada sesuatu yang haram, makanya nggak boleh dia kerjakan. Begitu. Berarti kalau Kak Ena ngambilnya seperti teman saya juga, Kak Ena bilang sama teman Kak Ena gitu, saya mengambil pendapatnya seperti ini loh. Jadi saya kalau bisa ya jangan pakai ini ya, karena teman saya juga respect. Oh kalau kamu ngambil yang itu, berarti kamu mah nggak berdosa karena kamu tidak mempercayai itu. Kalau saya mengambil yang ini, ketika saya memakai saya berdosa dong. Oh oke. Gitu. Akhirnya dia ngasih uang nih, ongkirnya saya transfer ke kamu. Saya hargai itu. Oke, silahkan transfer ke saya untuk ongkirnya. Gitu. Jadi gitu. Kalau Kak Eno juga bilang kayak gitu, bilang saya mengambilnya itu yang riba gitu. Jadi kalau saya kalau kamu pesenin nggak usah pakai jangan ambil garis ongkirnya ya, nanti saya tambahin. Berarti kita tanggung jawab dong. Kita tanggung jawab. Nanti saya tambahin biaya ongkirnya. Terus kalau dibilang udah lebay banget lah, nggak apa-apa lah, ini kok gak riba, bilang pendapat saya seperti ini. Ketika saya mengambil pendapat ini, saya harus bisa bisa mengamalkan pendapat ya, saya tidak boleh menyalahi pendapat yang saya ambil. Jadi tolong dihargai gitu deh. Udah komunikasi aja. Apapun itu, kayak tadi Kak Kia dengan bos atau kliennya, silakan komunikasi. Kak Eno juga dengan temannya silakan komunikasi. Karena apapun itu, yang paling penting adalah mengkomunikasikan gitu. Agar kita tahu mau kita apa, mau teman kita atau lawan bicara kita apa. Gitu. Jadi ke Shopee Food Grab ya. Gimana Kak Eno? Oke. Selagi Kak Eno ngetik, ada yang mau nanya lagi? Mungkin tiba-tiba tadi karena menjawab 2 orang teman, ini aku ikut tercerahkan, alhamdulillah. Iya, mungkin teman-teman yang lain ada yang tadi karena saya menjawab pertanyaan 2 orang teman kita, ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Nyambung nih, misalnya, oh ini ternyata ini gitu. Saya tunggu ya.
Sebenarnya aku dengar penjelasannya itu kalau syaratnya si voucher nggak bisa kalau nggak pakai Shopee Pay. Nah, itu hukumnya jadi hutang. Oh, vouchernya si voucher nggak bisa kalau nggak pakai Shopee Pay. Nah, hukumnya jadi hutang, nggak boleh. Tapi selama voucher itu bisa dipakai sebagai jenis pembayaran itu boleh. Ini ya, aku pribadi sebenarnya akad di Shopee Pay atau uang elektrik itu akad yang lumayan baru buat saya pribadi untuk dipelajari, dan itu sebenarnya dipelajari di fikih muamalah ya tentang berjual beli. Dan saya sebenarnya belum terlalu mendalami itu karena di sini hukum itu kan hukum baru ya, seperti uang elektrik itu kan baru ya. Jadi saya, dan sebenarnya bukan jurusan aku, tapi aku juga harus tahu sebenarnya kan. Nah, jadi kurang paham ya. Mungkin maksud Kak Eno yang Shopee Pay Later. Aduh, aku kurang paham sih sebenarnya. Kalau saya lihat apa maksudnya Kak Eno Shopee Pay Later nih maksudnya? Nah, pay later jelas hutang. Dan itu lebih ke cicilan. Sedangkan kita tahu cicilan pasti ada bunganya dan itu haram, nggak boleh. Nggak boleh pakai Shopee Pay Later. Kalau nggak pakai Shopee Pay, hukumnya jadi hutang dan nggak boleh. Aku paham sih maksudnya, kalau nggak pakai Shopee Pay itu jadinya dia nggak nggak ada vouchernya kan. Gitu. Ya aku tahu, dan aku pribadi ya, mohon maaf belum paham untuk menjawab pertanyaan kayaknya ini, karena yang maksudnya aku pribadi aja baru kemarin diskusi sama teman aku yang mengambil tidak mau pakai voucher gratis ongkir atau voucher apapun yang berhubungan dengan Shopee Pay dan tokonya, karena itu kata akan merugikan. Padahal setahu saya dan setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang Al Azhar yang LC bagian syariah, itu akad kita berbeda. Jadi itu hubungannya antara Shopee Pay atau Shopee-nya dengan pembelinya, penjualnya, tokonya. Kita sebagai pembeli itu dapat reward dari Shopee Pay karena pakai Shopee Pay dapat voucher segala macam, itu udah jadi reward kita dan itu tidak ada hukum hibah ataupun merugikan siapapun di dalamnya. Tapi kalau pertanyaan Kak Eno ini, aku kurang paham deh. Oh, paham, jadi ada voucher gratis ongkir yang khusus pembayaran Shopee Pay, ada juga yang bisa dipakai COD untuk belanja. Iya, aku tahu. Kalau setahu aku memang kalau tulisannya itu bebas biaya ongkir ketika dia pakai Shopee Pay, tapi kalau dia nggak pakai, dia nggak gratis ongkir. Nah, kalau aku mengambil pendapat yang ya tadi, gratis ongkir dengan Shopee Pay adalah reward kita sebagai pengguna Shopee Pay gitu. Apa nih Instagram? Coba ya saya lihat. Ya, mana sih? Kalau kayak Kak Emeralda Nurahnya bagus, beliau saya ikutin juga. Cuman belum baca muamalahnya. Mungkin itu kan panjang ya. Mungkin insya Allah bisa jadikan referensi ya, karena beliau juga ilmunya sudah banyak, lebih dari saya gitu. Silahkan. Nanti saya juga mau lihat mungkin habis Zoom ini kita PC-PC-an aja ya Kak Eno. Atau nanti saya jelaskan lagi kalau teman-teman ada yang pengen tahu sebenarnya seperti apa. Karena sejujurnya saya belum mendalami ya uang elektrik seperti Shopee Pay ini. Memang dia agak-agak hal yang jatuhnya masih belum jelas ya. Maksudnya masih banyak yang perkara yang belum jelas. Tapi saya pribadi setelah diskusi dengan teman saya itu, saya tahu akad awalnya saya bukan akad yang menjamin atau jaminan ya, tapi akadnya memang sedang sebagai pinjaman, dan juga saya menaruh uang di sana. Itu biar uang saya, voucher segala macam itu adalah sebuah reward yang akan didapatkan oleh
saya karena saya memakai Shopee Pay gitu. Karena kan kita juga punya dong harusnya. Shopee itu kan berarti beruntung dong kita pakai gitu ya. Nah, tadi Kak Ena juga bilang, aku kadang labil gimana ya, kadang induk pendapat suatu, kadang ambil yang lain. Ini yang nggak boleh ya. Iya betul, ketika kita punya pendapat satu, ya dipertahankan gitu. Pendapat itu yang akan kita ambil. Tapi sebenarnya dalam perkara yang paling penting itu dalam perkara kayak ibadah ya, ya sholat ya. Ketika mazhab kita ini ya udah pakai Syafi'i misalnya, semuanya. Kecuali nanti kalau lagi berhaji itu boleh pakai semuanya. Karena itu juga syarat sah sholat seperti itu. Kita memakai satu tuntunan ya. Nah, apakah ibadah seperti muamalah jual beli itu ibadah? Ibadah juga gitu. Nah, jadi pendapat yang dipakai ya pendapat ini ya ini. Apalagi sekarang kan berkembangnya zaman nih. Banyak hukum-hukum baru yang perlu kita terus cari. Karena zaman setelah banyak berubah, tapi Islam tidak akan berubah. Islam akan sepanjang zaman, cuman hukum-hukumnya yang perlu terus diperbarui gitu. Jadi kalau udah ngambil satu ini ya KL percaya dengan hal satu ini ya sudah percaya dengan hal itu gitu. Dan apa namanya? Ketika orang lain punya dalil yang beda nih sama kita pendapatnya, tapi ternyata dia punya dalilnya juga, ya sudah silakan. Nah kita juga harus punya dalil untuk itu. Kita harus punya kejelasan kita berpegang teguh karena apa? Karena ternyata saya pribadi saya tahu akadnya ini. Gitu. Dan itu tuh sebenarnya di syariah dipelajarinya. Nanti saya bakal tanya lagi ya karena waktu itu kita cuma diskusi sekedar seperti ini dan saya tahu oh ternyata ya memang benar gitu, make sense lah karena saya tahu apa namanya mengambil pendapat yang seperti ini. Tapi ketika teman saya ngambilnya yang lain yang nggak mau pakai garis ongkir atau voucher, silakan gitu. Dan dia juga punya dalilnya gitu. Jadi kayak lebih ke merespek pendapat orang lain dan juga kita harus punya dalil yang kuat untuk mengiyakan atau mengambil pendapat kita, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang lain gitu. Ketika dia juga punya dalil yang sama, maksudnya sama-sama kuat. Oke. Saya juga nanti bakal baca yang lain ya. Oh, iya. Kalau gambar, jujur sampai sekarang teman-teman saya yang belajar di sini itu masih belum menemukan sih, tapi lebih ke yang penting tidak bernyawa karena semua dalilnya itu yang bernyawa. Jadi kalau bisa makhluk hidupnya tidak digambarkan secara sempurna. Itu yang kami ambil. Jadi kami kalau menulis, menggambar, ada kan teman-teman yang suka gambar juga di sini, ya yang tidak mewujudkan makhluk sempurna. Gitu. Tapi kalau musik, sebenarnya kalau musik, dalilnya itu memang lebih banyak yang mengharamkan yang orang-orang pakai. Ya. Tapi kalau bisa dilihat, ternyata ada juga dalil rojih yang bilang bahwa selagi musiknya itu tidak, ya yang seperti saya selalu sudah bilang di main akun yang lama atau yang ya mungkin udah sering saya jelasin bahwa ketika tidak mengandung unsur musyrik, kesyirikan atau mengandung hawa nafsu dan syahwat segala macam unsur kotornya itu tidak apa-apa untuk didengarkan. Tapi ketika ada orang yang udahlah, kayaknya aku nggak mau dengar musik sama sekali, salawatan aja, silahkan. Tapi ternyata orang-orang yang mengubahkan musik itu dalilnya juga jelas. Nanti saya saya tunjukkan. Karena salah satunya adalah dari waktu Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, itu kaum Ansor menyambut beliau dengan rebana dan juga tarian. Tarian apa ya? Tarian itu orang Arab kan suka nari tuh. Dan nyambut dengan rebana. Apakah itu Rasulullah marah? Enggak, Rasulullah mendiamkan. Itu sudah jadi dalil bahwa karena ya sunnah itu
ada perbuatan, perkataan, dan juga diamnya Rasulullah. Tidak hanya berkata juga, tidak hanya Rasulullah berbuat kita bisa jadikan dalil. Tapi diamnya Rasulullah juga itu berarti dalil dimubahkan atau dibolehkan. Kayak makan biawak. Boleh gak makan biawak kadal gurun? Boleh, karena waktu itu para sahabat makan dengan Rasulullah di depannya. Rasulullah nggak makan, tapi Rasulullah diam aja. Artinya boleh kayak gitu. Tapi kalau dilarang pasti Rasulullah akan marah. Gitu. Nah itu juga dalil yang diambil kami yang bilang bahwa musik itu adalah sesuatu yang mubah. Tapi kita lihat lagi, oh mubahnya itu karena ini adalah pujian-pujian Rasulullah. Ini adalah salawat kepada Rasulullah. Oh musiknya juga tidak mengandung hal-hal unsur yang segala macam gitu. Jadi akhirnya kita bilang, oh berarti mubah gitu. Apa kok? Iya, oke. Gitu ya. Memang hidup di zaman sekarang itu Masya Allah hidup yang sangat harus banyak hati-hati. Oh, Desi Hanhar, oh jelas. Saya pribadi, karena saya mengambil pendapat ini, lagu-lagu mereka yang ternyata ada unsur ya plus-plusnya tidak saya dengarkan. Sekalipun itu lagunya Each yang apa sih ya? Car Crash atau yang Wallflower sih, Car Crash ya kalau nggak salah yang begitu. Saya nggak dengerin. Karena saya tahu ketika saya ngambil pendapat ini, udah tidak akan saya kerjakan gitu. Jadi hidup di zaman sekarang tuh teman-teman harus hati-hati. Bukannya Allah melarang kita, bukannya Allah mempersempit kita, tapi dunia ini yang semakin kacau, semakin banyak fawahish, semakin banyak kekejian, kejahatan di mana-mana. Semakin banyak keburukan yang harus selalu kita batasi. Sesuai dengan hadis ini, kita punya batas sebagai seorang hamba, kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Makanya harus hati-hati. Lihat dulu di kebenaran dalilnya, lihat dulu kekuatan dalilnya. Mau ngerjain ini tuh, dulu ya para sahabat tidak pernah mengerjakan sesuatu hal kecuali dia nanya kepada Rasulullah. Kecuali mereka tahu hukumnya. Zaman sekarang orang ngerjain dulu, baru nyari hukumnya. Padahal nggak boleh. Orang mana nyari hukum dulu baru ngerjain. Dan sekarang tuh orang ngerjain dulu baru nanya hukumnya, cari pura pembenaran, bukan cari dalilnya yang benar, tapi cari pembenaran atas perbuatan dia. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi di hadis ini kita lebih banyak disuruh Allah untuk selalu bermuhasabah, selalu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, memakan suatu makanan, mendengar, makanya intinya melakukan suatu perbuatan, ya, mau perkataan, perbuatan, itu mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak bisa kita ambil dan mana yang harus kita jauhi. Apalagi teman-teman ya yang kita tahulah kita suka musik, kita masih mendengarkan. Saya cuma wanti-wanti, saya tidak melarang. Ya, tapi saya merespek orang-orang yang tidak sama sekali ingin mendengarkan musik karena dulu saya juga nggak mau sama sekali karena dulu saya di pondok yang hafal Quran yang banyak dari kudusnya, banyak nyainya yang mengharamkan musik, yang mengharamkan mendengarkan lagu, katanya sekali dengerin lagu semua hafalan tuh hangus. Saya dulu anti banget denger lagu. Makanya waktu ada orang-orang yang nyinyirin di apa namanya orang-orang yang divaksin terus dia dengerin lagu terus dia nutup kuping terus dinyinyirin tuh ngapain gitu. Karena dia mengambil pendapat yang memang lebih baik seorang itu apa namanya tidak mendengarkan musik yang dimana lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Hak dan batil tuh nggak bisa bersatu. Musik dan Al-Quran nggak akan bisa nyatu gitu. Makanya orang-orang yang tidak ingin mendengarkan itu berarti dia pengen menjaga hafalannya gitu. Dan kita hargai dan itu berarti kan mereka jauh lebih luar biasa mendalami Al-Quran yang sampai nggak mau mendengar suatu hal yang tidak tentang Al-Quran. Gitu. Tapi bagi ada orang yang memubahkan, dia tadi asal diperhatikan dari segi lirik, dari segi apa namanya lebih ke lirik ya. Karena kita kalau dengerin, oh ya enak-enak aja. Tapi kita lihat dulu, taunya liriknya tentang menyembah Tuhan yang lain. Liriknya tentang 18 plus ya itu yang nggak boleh kita dengarkan. Jadi bukannya melarang, tapi lebih ke kehati-hatian. Jangan sampai kita ingin have fun, kita ingin senang-senang tapi ternyata liriknya itu apa namanya mengundang murkanya Allah gitu. Oh, oke. Udah sih, udah aja ya. Udah 1 menit lagi kan? Ya udah. Nggak ada lagi yang mau nanya ya. Soalnya
Terima kasih Kak sudah mengingatkan. Insya Allah paham ya semuanya ya. Karena saya juga mau keluar ya. Jadi tidak bisa dimatiin recordernya. Tolong.